Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Isra Prayetno dari SMK Negeri Jenawi Karanganyar, Jawa Tengah. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi teknik otomotif di LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi sistem pengisian konvensional pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, puji syukur pagi hari ini kita masih berjumpa kembali untuk belajar bersama di sekolah dalam kondisi sehat. Ya, ini suatu kondisi yang wajib kita syukuri. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aris untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa merupakan kepada kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudian di akhir nanti kita mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Kelas TKR 1 hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Coba dihitung dulu. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, berarti semuanya masuk ya hari ini ya? Oke, ikut. Nah, seperti ini yang saya harapkan setiap kali kita ketemu diusahakan untuk selalu semuanya bisa hadir ke sekolah. Ya, oke, teman-teman semuanya, kalian masih ingat kita minggu kemarin ketika kita kemarin ketemu di bengkel, kita belajar apa kemarin? Lampu sistem penerangan. Lampu. Oke, sistem penerangan. Ya, dimana kalian tahu bahwasanya sistem penerangan, ya kemarin sistem penerangan di mobil itu bisa menyala karena adanya sumber listrik. Betul. Nah, sumber listrik di kendaraan itu apa? Baterai. Aki, baterai. Oke, ada yang nyebut aki, ada yang nyebut baterai. Oke, sama ya, aki itu akumulator, sama. Kalau baterai itu lebih ke bahasa Indonesia, ya kan? Baterai kita mungkin sering menyebutnya baterai. Nah, di mana baterai ini sebagai sumber listrik di kendaraan. Betul? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang disebut dengan sistem pengisian. Di mana di dalam kendaraan, ya, baterai ini, yang namanya baterai di kendaraan itu memiliki kapasitas yang terbatas. Yang namanya baterai itu iso tekor, ya kan? Ada yang di kelas ini nggak punya HP? Ya. Oke, yang punya HP angkat tangan. Oke, semuanya punya HP, silahkan diturunkan. Semuanya punya HP, pastinya, ya kan? Nah, HP kalian biar bisa digunakan, bisa kalian gunakan buat WA-an, bisa kalian gunakan buat nge-game, bisa kalian gunakan untuk browsing dan seterusnya. Pastinya di situ ada sumber dayanya, ya kan? Iya. Oke, ada sumber energi listriknya. Oke. Di HP kalian pun menggunakan sumber listrik dari baterai. Sama, di kendaraan juga menggunakan baterai, di HP kalian pun menggunakan baterai. Kira-kira ada nggak yang di sini HP-nya itu tahan gitu dipakai sebulan gitu tanpa dicas? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, itu membuktikan bahwasanya baterai itu kapasitasnya terbatas. Ya, kapasitasnya terbatas. Dia ketika terisi full kemudian digunakan, lama kelamaan akan habis. Nah, seperti itulah baterai. Oke. Nah, biar
sebuah peralatan tadi, kendaraan tadi gitu ya, kemudian HP tadi bisa kita pakai terus menerus, maka dia harus dicas. Baterainya harus diisi ulang. Oke, kita di sini akan belajar yang namanya sistem pengisian. Oke. Nah, di mana kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Kemudian selanjutnya di kompetensi hard skill-nya kalian nanti diharapkan mampu merawat secara berkala sistem pengisian. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah kita nanti belajar di sistem pengisian ini, diharapkan kalian nanti akan mampu menguraikan cara kerja sistem pengisian konvensional dengan baik. Dalam pembelajaran ini, ya nanti kita akan menggunakan ya sistem penilaian. Ya, jadi nanti di akhir akan saya berikan soal, ya soal evaluasi. Nah, di mana soal evaluasi nanti kalian kerjakan lewat Google Form ya. Jadi lewat HP kalian masing-masing. Kemudian nanti bisa langsung kita ketahui hasilnya. Ya, sehingga hasil dari pembelajaran hari ini bisa langsung kita ketahui apakah kalian benar-benar menguasai materi ini pada hari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di depan. Ya, kalau kalian lihat gambar di depan ini apa kira-kira? Itu gambar apa kira-kira? Orang? Oke, orang mendorong mobil. Ya, kira-kira ada pertanyaan di sini. Kenapa? Mobilnya mati. Oke, mobilnya macet. Nah, ini yang terjadi ketika sistem pengisian pada kendaraan tidak berfungsi atau tidak bekerja. Ya, kenapa begitu? Ya, beda cerita. Ketika sistem starternya rusak, ya, starter rusak, kalian punya starter, kok gak muter gitu. Kemudian mungkin kalian bisa minta tolong didorong, ya kan? Kemudian setelah didorong kendaraannya nyala, ya nyala dipakai lagi aman. Tapi kalau sampai sistem pengisiannya yang rusak, kendaraan itu kalian pakai, lama-kelamaan baterainya habis. Kalau baterainya udah habis, nggak ada yang nyuplai listrik ke busi. Akhirnya kendaraan mati, ya kan? Nah, kendaraan mati. Kalau udah mati, kira-kira bisa di starter nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena baterai habis. Kalau kira-kira kalau didorong nyala kan? Nggak nyala, karena nggak ada listrik juga di situ. Oke, makanya penting bagi kita untuk belajar. Nah, ya teman-teman, sering kali saya sampaikan di kelas kalian ataupun juga di kelas-kelas lain ya. Mungkin kita mau belajar ini kayaknya kok susah ya. Saya sering menyampaikan yang namanya keterampilan, yang namanya skill itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, kalau ada pepatah Jawa itu mengatakan apa? Onone bisa amarga kulino. Onone bisa amarga kulino. Ya, kita nggak mungkin menguasai sesuatu hal kalau kita tidak membiasakan melakukannya, tidak biasa melakukannya. Oke, nah silakan teman-teman amati dulu video berikut ini. Oke, silakan diperhatikan dulu videonya. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana konsep dari sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian konvensional. Dikatakan mencapai kompetensi pada video itu adalah yang pertama, memahami fungsi dari sistem pengisian. Yang kedua, memahami komponen dari sistem pengisian. Yang ketiga, memahami diagram sistem pengisian. Dan yang terakhir ada yang keempat, memahami cara kerja sistem pengisian. Siapa yang lebih juga dan siapa paling belakang kelihatan? Bisa didengar ya suaranya ya? Silakan diwajahkan sama dulu. Langsung saja ada materi yang
pertama yaitu memahami fungsi sistem pengisian. Seperti terlihat dari gambar, analogi dari sistem pengisian, alternatif sistem pengisian memiliki fungsi untuk merubah energi gerak atau mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Di dalam alternatif terdapat beberapa komponen, di antaranya adalah kipas, rangka depan, rotor, kumparan stator, sikat atau bras, gearbox, dan berbagai macam komponen-komponen. Pada bodi dan kipas, terlihat dari gambar ini adalah bodi dan ini adalah kipas. Apabila kita membesar gambarnya, terlihat pada gambar seperti ini. Bodi berfungsi sebagai tempat dari kipas untuk menggerakkan rotor. Bodi ini berhubung sehingga rotor ini juga ikut berputar ketika bodinya berputar. Selanjutnya, kipas rotor berfungsi untuk menggiring komponen-komponen meliputi juga atau rectifier, kumparan, dan lain-lain. Ini adalah kipas. Komponen alternatif berikutnya adalah rotor. Terlihat pada gambar ini adalah sebuah rotor, di mana dalam sebuah rotor ada berisi kumparan. Kumparan apabila jika ini harus listrik, maka dia akan menjadi atau elektromatik. Kemudian di dalam rotor terdapat cincin gesek atau seatbelt. Bentuknya mirip dengan piring, namun gerakan putar dari seatbelt mengikuti gerakan dari poros karena seatbelt ini menyatu dengan poros. Dan rotor sendiri merupakan komponen yang berputar dan berfungsi untuk membangkitkan medan. Komponen alternatif berikutnya adalah stator. Lihat pada gambar, ini adalah sebuah stator, di mana ketika menjadi satu rangkaian alternator, stator ini posisinya diam, sedangkan rotor dan tadi yang berputar di dalam stator. Stator merupakan komponen yang diam dan memiliki fungsi untuk menghasilkan arus AC atau alternatif current atau nama lain dari arus gelombang. Komponen berikutnya adalah sikat dan pemegang sikat. Nama lain dari sikat adalah bras. Bras ini berfungsi untuk menghantarkan arus dari terminal alternator dari terminal M ke kumparan rotor melalui slip positif dan mengantarkan arus dari rotor coil melalui slip negatif ke terminal E alternator. Sedangkan dudukan badan sikat berfungsi sebagai tempat terpasangnya sikat dan bras. Ini adalah figurnya, ini kemudian sikatnya, dan ini adalah sikatnya. Tengah-tengah sini nanti adalah slip-ringnya. Bras itu tidak menempel dengan slip-ring. Slip-ringnya ada dua, maka sikatnya juga ada dua. Komponen berikutnya adalah dioda. Ini adalah dioda. Dioda atau rectifier merupakan komponen elektronika yang ada di dalam alternator dan memiliki fungsi untuk menyalakan arus dari kapasitor dari awalnya arusnya adalah AC atau bulat tadi menjadi arus DC atau arus kontak. Demikian tadi adalah komponen pada alternator. Selanjutnya, pada sistem pengisian juga terdapat sebuah regulator. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur stabilitas arus listrik. Nah, di sini, hari ini kita akan belajar, gitu ya. Saya sudah menyiapkan LKPD, gitu ya. Saya sudah menyiapkan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Nah, di mana hari ini nanti kalian akan belajar secara kelompok, oke? Belajar secara kelompok. Sekarang coba kita bagi kelompoknya. Oke, kita bagi secara random ya, jadi kalian nggak bisa milih-milih. Oke, jadi biar bisa kerjasama antar anggota kelompok. Oke, langsung aja mungkin 1, 2, 3, 4 di satu kelompok ya. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2 belakang mungkin 1, 2, 3 bisa jadi satu kelompok di sini.
1, 2, 3, kemudian coba. Jadi silakan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1 pindah. Satu orang pindah ke sini. Silakan. Siapa satu orang? Satu tuh. Pada di 6 ya. Oke, 1, 2, 3, 4 betul 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul ya? Betul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Oke ya? Oke. Nah, di sini saya akan membagikan lembar kerja. Oke. Bisa minta tolong untuk masing-masing kelompok satu orang ambil buku masing-masing orang. Nah, ambil new step 1 sama banyak kan? Satu aja satu kelompok. Kelompok 2, kemudian kelompok 1. Oke, silakan tempat duduknya bisa diatur agar kalian bisa nyaman kerja kelompoknya, diskusi dalam kelompoknya nyaman, silakan bisa diatur sendiri. Oke, nah silakan bisa diatur tempat duduknya. Oke? Sudah? Pak, izin saya mandiri. Ya, silakan. Oke. Nah, silakan coba diperhatikan dulu. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pada LKPD ini, ya. Jadi perhatikan di situ ada job sheet 1 ya. Jadi lembar pekerjaan pertama kalian diminta untuk menganalisis cara kerja dari sistem pengisian. Oke? Di mana di situ ada alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah buku manual pedoman reparasi. Di mana sudah dapat buku manual yang masing-masing kelompok ya. Oke. Kemudian ada LCD proyektor nanti dan laptop kalian gunakan nanti untuk presentasi. Kemudian ada internet. Oke? Kemudian untuk keselamatan kerja seperti biasa jadwal keselamatan dan kesehatan kerja bagi personel dan lingkungan kerja. Kemudian gunakan peralatan sesuai fungsinya, gunakan peralatan keselamatan kerja. Kemudian langkah kerja, siapkan buku manual. Kemudian di buku manual kalian silakan nanti bisa dilihat di bagian sistem pengisian. Nah, di sistem pengisian baik di Newstep maupun yang di pedoman reparasi serika, di situ ada yang namanya wiring diagram. Nah, seperti yang kalian lihat di tayangan video tadi. Nah, kemudian di situ kalian diminta untuk tuangkan analisis yang kalian buat pada lembar di bawah ini. Nah, untuk kelompok 1 kalian khusus mengerjakan analisis cara kerja sistem pengisian saat kunci kontak on mesin mati. Kemudian kelompok 2 ya, di lembar berikutnya itu ada analisis cara kerja sistem pengisian saat mesin hidup putaran idle. Oke. Kemudian kelompok 3 kalian bagian cara kerja sistem pengisian saat mesin hidup putaran sedang. Nah, kelompok 4, nah di bagian terakhir di lembar berikutnya di situ ada cara kerja sistem pengisian saat mesin hidup putaran tinggi. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, kalian bisa gunakan referensi yang ada di depan kalian, bisa dari buku manual, bisa dari Newstep 1, atau juga kalian bisa manfaatkan gadget kalian untuk belajar. Ya. Oke. Sekolah sudah memfasilitasi jaringan internet, ya kan? Kalian tinggal connect aja ke wifi sekolahan, kemudian bisa kalian mulai cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas kalian yang harus kalian buat hari ini. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Nah, di Newstep 1 ya, sebagai informasi di Newstep 1 itu juga ada penjelasan bagaimana cara kerja sistem pengisian sesuai dengan wiring yang ada. Nah, mulai dari kunci kontak on, kecepatan idle, sedang, tinggi, di situ juga ada. Oke? Oke, waktunya 30 menit cukup.
Oke, 30 menit ya. Nanti kemudian kalian presentasi 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 menit ya. Jadi nanti waktu presentasi 20 menit untuk 4 kelompok. Bisa dilaksanakan? Oke. Apabila ada kesulitan silahkan bisa langsung konsultasikan ke saya ya, sehingga kalian tidak ketemu dengan kebuntuan. Oke, siap? Siap. Oke, silakan dimulai. Oke, boleh. Silakan. Kemudian, nah sebenarnya di new step ini sudah cukup lengkap ya, sudah cukup lengkap. Nah, coba kalian bisa lihat di sistem pengisian. Kalau kelistrikan itu di belakang. Nah, ini kan ada di sistem pengertian, kemudian sistem starter, kemudian nah sistem pengisian. Sebenarnya sudah lengkap sekali sih di sini. Tinggal kalian lihat nih. Di sini ada cara kerja pada saat kunci kontak mesin mati. Ada cara kerja mesin dari kecepatan rendah ke kecepatan sedang, kemudian ada cara kerja mesin dari kecepatan sedang ke kecepatan tinggi, ya kan? Tinggal kalian pelajari aja kenapa nih bisa dari terminal positif baterai ke fuse leveling, kunci kontak, dan seterusnya bisa sampai ke seperti ini. Nah, harus ke lampu casnya seperti apa? Sehingga nanti kalian nanti bisa dituangkan di situ, ya. Bisa kalian narasikan sehingga nanti kalian bisa menjelaskan ketika presentasi ya, menjelaskan ke teman-teman kelompok lain. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Kelompok 2 ada masalah? Aman? Oh ya, boleh. Ini di sini ada juga. Silakan teman-teman yang lain mungkin bisa ada yang cari di internet, ada yang cari di buku ya. Di sini lengkap sih kalau di step 1 lengkap. Kemudian nanti hasil analisisnya dituangkan di lembar kerja ya. Hasil dari diskusi kelompok kalian ke depan ya. Nah, karena dari 4 kelompok ini kan mendiskusikan persoalan yang berbeda. Nah, sehingga nanti tugasnya dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 adalah menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Oke? Nah, sehingga nanti dalam satu kelas ini memiliki pemahaman yang sama terkait persoalan dari cara kerja sistem pengisian. Nah, jadi presentasi kalian akan menjawab pertanyaan besar yang ada di depan ini ya, yaitu tentang bagaimana cara kerjanya. Seperti itu. Oke? Kelompok 1 apakah sudah siap? Siap. Oke. Silakan kelompok 1 dulu kita bisa mulai presentasinya. Kemudian untuk kelompok 2, 3 dan 4 silakan bisa diperhatikan pemaparan dari teman-teman kelompok 1.
Oke, dan jangan lupa siapkan pertanyaan. Oke, good. Jadi siapkan pertanyaan untuk teman-teman kalian di kelompok 1. Oke? Jangan biarkan mereka tenang. Oke? Oke. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kami. Perkenalkan, saya Andri Trinugroho, Saya Sarul Ramadan. saya Raka Rahmat, Saya Andika. saya Roger Bagda. Di sini kami akan mempresentasikan cara kerja sistem pengisian saat kunci kontak on mesin mati. Bila kunci kontak diputar ke posisi on, arus dari baterai akan mengalir ke rotor dan merangsang rotor coil pada waktu yang sama. Arus baterai juga mengalir ke lampu pengisian CHD dan akibatnya lampu jadi menyala atau on. Arus yang ke fill coil pertama, terminal baterai positif menuju fisik break, lalu menuju kunci kontak, lalu menuju sekring, lalu menuju ke terminal IG regulator, lalu ke poin PL1 menuju poin PL0, terminal F regulator menuju terminal F alternator, gas, slip ring, rotor coil, slip ring dan gas, terminal E alternator menuju massa, lalu terjadi kemagnetan pada Silakan. poin. Oke, seperti itu penjelasan dari kelompok 1 terkait cara kerja sistem pengisian pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Jadi berdasarkan penjelasan teman-teman tadi di kelompok 1, jadi berarti kalau pada saat kunci kontak on mesin mati, itu sistem pengisian itu cara kerjanya adalah lampu pengisian yang menyala dan terdapat kemagnetan di di rotor koin pada alternator. Silakan ditawarkan, mungkin ada dari kelompok 2, 3, dan 4 itu mungkin ada yang belum dipahami. Mungkin ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Oke, silakan kelompok 2, 3, dan 4 tadi udah nyiapin pertanyaan, jangan dibuang sia-sia. Oke, habisi aja kelompok 1, oke? Oke, yo silakan kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Beri pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan bebas apa aja. Oke, terkait dengan yang sudah dipaparkan tadi. Oke, silakan. Dari siapa? Dari kelompok 4. Oke, dari kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Itu setelah terminal IG, kenapa tidak melewati N? Kenapa langsung lewat PL1 dan langsung ke terminal N? Karena sifat Oke, mungkin seperti ini. Saya perjelas dulu ya mungkin pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaan dari kelompok 4 adalah pada gambar wiring diagram di depan antara terminal IG dan terminal F itu kan dihubungkan oleh 2 jalur, ya kan? Ada yang melalui PL1 dan PL0, ada juga yang melalui di situ ada R. Ya, betul seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa listriknya hanya lewat di PL1 dan PL0, kenapa nggak lewat di R? Silahkan jawab. Karena sifat listrik mencari jalan tercepat menuju massa. Karena di sini terdapat hambatan, listrik akan memilih jalur tercepat yang tidak ada hambatannya. Oke, Belum menjawab, R itu apa R? Nah, mungkin R itu apa? R apa satu? tahanan hambatan. Oh, R itu tahanan hambatan. Oke, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Iya, dari kami waktunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai.
Oke, kelompok 2 silakan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ahmad Masya. Saya Bapak Farid Warasi. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan sistem pengisian pada saat putaran idle atau stasioner. Dari baterai menuju masuk ke crucible link C sekring utama. Oke. Boleh silakan kelompok 1. Pak Sarul. Silakan. Kami jelaskan saat mesin itu lampu mati. Bagaimana rangkaian analisa awal lampu. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1. Tadi dijelaskan kalau pada saat mesin hidup lampunya mati. Nah, kok bisa mati? Itu pertanyaannya. Karena bisa dilihat dari diagram sini, listrik juga melalui lewat fuse kedua yang menuju ke kontak IG pada regulator, dan kemudian turun menuju ke kontak poin PL1 dan PL0, kemudian turun lagi keluar ke terminal F pada regulator, dan kemudian masuk ke throttle yang ada pada alternator dan melewati kumparan sehingga kumparan ini akan tereduksi dan menghasilkan medan magnet, kemudian turun menuju ke slip ring dan keluar menuju ke master. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3 akan menjelaskan cara kerja dari sistem pengisian kecepatan menengah. Boleh dipakai di belakang meja. Nah, biar nggak membelakangi teman-temannya. Ya, boleh. Pembelajaran hari ini, silakan punya Sarul di tempat aja, boleh di sana aja. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah sistem pengisian diperlukan karena baterai terbatas dan saat kunci kontak on mesin mati, perbedaannya lampunya hidup. Saat mesinnya hidup hanya terjadi perbedaan pada kontak PL0 yang tergabung dengan PL2 yang kadang mengambang, kadang tergabung dan kadang tidak terhubung.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk silakan kalian bisa dikeluarkan HP-nya. Jangan lupa LKPD-nya tadi diberi nama semuanya karena itu nanti akan kalian gunakan dan juga nanti sebagai bahan penilaian saya. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada yang dibingungkan, oke. Di sini ya untuk mengukur ketercapaian kita di pembelajaran hari ini, ya tadi sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi cara kerja pengisian mulai dari kunci kotak on, kecepatan kecil, sedang, tinggi. Nah, untuk mengukur ketercapaian kalian hari ini, ya silakan kalian bisa dikerjakan soal evaluasi hari ini. Nah, soal ini saya buat di form ya, jadi kalian nanti bisa langsung dikerjakan melalui HP kalian. Sudah saya share di grup kelas kalian linknya, atau yang mungkin belum dapat linknya bisa langsung scan barcode yang ada di depan. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu waktunya. Oke, sekarang 10 menit. Luar biasa ya. Oke. Nilai yang didapat dari semuanya ya, tentang nilainya antara 90 sampai 100 poin. Oke, artinya berarti tidak ada dari kalian yang mendapatkan nilai di bawah KKM, gitu ya. Artinya dapat disimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, artinya kalian sudah memahami, bisa diterima pembelajarannya terbukti dari hasil evaluasi kita hari ini, ya. Oke, karena tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM, maka tidak ada yang perlu ranking, ya, tidak ada yang perlu ranking. Dan kalau kita lihat hasilnya seperti ini, maka semuanya sudah memenuhi untuk bisa lanjut ke materi pembelajaran berikutnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk materi pengayaan kita, ya, materi pengayaan kalian karena semuanya sudah mendapatkan nilai di atas KKM, sebagai bahan pengayaan nanti silakan kalian di rumah, ya, bisa belajar ya materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang perawatan sistem pengisian. Nanti silakan materi-materi soal sistem pengisian nanti bisa dibaca di rumah terkait bagaimana dengan perawatan sistem pengisian. Oke, seperti itu ada sebuah tulisan ya di tembok sebelah barat, gitu ya, ada sebuah ungkapan gitu. The best way to predict your future apa? Is creative. Ya, is creative. Apa artinya? Oke, good. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah membuatnya, oke, menciptakannya atau kita lakukan. Oke, artinya apa yang akan kita dapatkan di masa depan, apa yang akan kita hadapi di masa depan itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin berdoa. Silakan Aris. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya sudah terlebih dahulu. Dalam menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas luar biasa kalian hari ini, ya. Terima kasih atas atensinya hari ini yang sangat luar biasa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.